Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Saidan dengan NPM 4521210074. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan database saya yang berjudulkan KTS atau Kartu Tanda Siswa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada ruang lingkup dari database saya. Pada database saya, yaitu kartu tanda siswa itu sendiri, terdapat beberapa ruang lingkup, yaitu seperti user sebagai pemegang kartu itu tersebut, dan juga ada database administrator, yaitu yang mengelola data-data tersebut. Lalu, eh, kartu tanda siswa ini dipakai sebagai pengenal oleh setiap siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menjelaskan jawaban forum 5, yaitu di forum 5 ini yang pertama itu soalnya tuh apakah Anda mempunyai komposit? Jawab, beri alasan dan tunjukkan komposit. Jawabannya tuh ada karena di atribut saya yang tulisan bisa dipecah atau dirincikan lagi sebagai komposit itu adanya di dalam alamat atau nomor fax yang dimana yang di alamat ini tuh bisa kita pecah menjadi daerah dan nama daerah. Selanjutnya, apakah Anda mempunyai atribut bernilai banyak? Berikan alasannya. Jawabannya itu ada, karena di atribut saya yaitu pada atribut manfaat itu bisa berbeda atau lebih dari satu atribut tetapi mempunyai jenis yang sama yaitu manfaat. Contohnya itu yang di sini itu ada manfaat ini yang dimana ada tulisan manfaat satu dan kalau misalkan kita buat record lagi itu bakal ada manfaat dua tetapi berjenis sama yaitu manfaat. Lalu selanjutnya itu ada apakah Anda mempunyai atribut mandatori? Berikan alasannya. Jawabannya itu ada karena pada atribut list saya itu wajib diisi dan tidak boleh kosong. Pada atribut list itu di sini list itu sebagai primary key dan tentu saja pada primary key itu tidak boleh kosong. Selanjutnya itu ada apakah ada nilai nol? Berikan alasannya. Jawabannya itu ada karena terdapat atribut yang nilainya itu bisa kosong, yaitu seperti alamat, alamat sekolah, manfaat, tanggal lahir, tempat lahir, dan dan tahun lahir. Yaitu di sini ada alamat, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Lalu, apakah Anda mempunyai turunan? Berikan alasannya. Jawabannya itu tidak, karena di atribut saya ini tidak memiliki nilai, sehingga tidak akan ada nilai turunan. Yaitu pada contohnya itu nilainya itu seperti IPK, yaitu gabungan dari beberapa nilai dan menjadi satu nilai. Dikarenakan saya di sini database-nya itu kartu tanda siswa, berarti di sini di database saya itu tidak ada gabungan-gabungan dari suatu nilai dan sehingga nanti mempunyai turunan dari nilai itu sendiri. Kita lanjut ke penjelasan dari normalnya itu sendiri. Pada tabel saya ini dengan nama database itu KTS atau kartu siswa di tabel normalnya itu memiliki jumlah atribut 21 yaitu ada nama, NIS, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, jenis kelamin, jurusan, nomor polis, periode, nama sekolah, alamat sekolah, nama asuransi, cabang asuransi, alamat asuransi, telepon satu asuransi, telepon dua asuransi, ada nomor fax, email, manfaat, dan foto KTM itu sendiri. Lalu di satu NF itu ada tabel pribadi yang di dalamnya itu ada nama, NIS, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, jenis kelamin, jurusan, dan foto. Di sini NIS itu sebagai primary key, di sini juga NIS itu sebagai primary key. Lalu di dua itu ada tabel kartu. Di sini INF 1 NF02 itu ada tabel kartu, yaitu di sini ada nama sekolah, alamat sekolah, nomor polis, email, nama asuransi, cabang asuransi, telepon satu asuransi, telepon dua asuransi, fak, dan manfaat. Pada di 1NF02 ini nomor polis ini sebagai primary key dan tidak boleh kosong nilainya. Lalu di 2NF jenis kelamin, yang pertama ini ada ID jenis kelamin dan kelaminnya itu sendiri, di mana ID jenis kelamin ini sebagai uh, primary key. Lanjut di daerah ini 2NF02 itu ada daerah yang dimana ada kode pos dan nama daerah. Untuk kode posnya itu di sini tuh menjadi primary key.
dan harus diisi, tidak boleh kosong. Lalu di 2NF03 itu ada prodi, yang dimana itu prodinya ini ada ID prodi dan nama prodi. Lalu di sini contoh ID prodi sebagai primary key dan nama prodi eh, berisi recordnya itu informatika. Lanjut, kita membuat tabel master dan tabel transaksi. Untuk tabel master pertama itu ada di jenis kelamin. Jenis kelamin ini termasuk master. Di dalam jenis kelamin ini ada ID jenis kelamin dan kelamin itu sendiri. Lalu yang sudah tadi saya sebutkan, ID jenis kelamin itu sebagai primary key itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada 2NF02 atau daerah, yang dimana kode pos ini sendiri sebagai primary key dan wajib diisi. Lalu yang selanjutnya itu ada 2NF03 prodi. Di sini ada ID prodi dan nama prodi, yang dimana itu uh, ID prodi ini sebagai primary key-nya dari prodi ini. Kita lanjut ke 1NF01 yaitu pribadi. Pada tabel ini tuh ada nama, ada kode pos, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, ID jenis kelamin, ID jurusan dan foto. Yang dimana NIS ini sebagai primary key dan kode pos ini sebagai foreign key. Lalu ID jenis kelamin sebagai foreign key dan ID jurusan sebagai foreign key. Kita lanjut yang di 1NF02 itu ada kartu yang di sini tuh berbentuk tabelnya itu transaksi, yang dimana di tabel kartu itu sendiri ada nama sekolah, kode pos, nomor nomor polis, email, nama asuransi, cabang asuransi, telepon satu asuransi, telepon dua asuransi, ada nomor fax, manfaat, dan juga ada NIS, yang dimana di kode pos ini tuh sebagai foreign key dan nomor polis ini sebagai primary key. Lalu di NIS itu juga di NIS ini sebagai foreign key juga. Jadi ada NIS sebagai foreign key, kode pos sebagai foreign key, dan nomor polis sebagai primary key. Itu untuk penjelasan untuk tabel master dan tabel transaksi. Saya memiliki 4 tabel master dan 1 tabel transaksi. Lanjut, di sini menjelaskan APL atau arsitektur perangkat lunak. Untuk APL saya itu ada ini, yang dimana itu untuk APLC itu ada arsitektur perangkat lunak, atau punya saya itu ada di sini ada IPO, yang dimana I-nya itu untuk input, P-nya itu untuk proses, dan O-nya itu untuk input. Lalu yang pertama di sini ada user. User itu sebagai pemegang itu kartu sendiri, yang dimana prosesnya ini ada di manajemen user atau administrator database itu sendiri. Lalu outputnya itu akan info user atau sebagai kartu itu sendiri. Lalu di dalam manajemen user ini kita lanjut ke table, yaitu yang ada table master, yang dimana ada ID jenis kelamin di sini, yang dimana akan menampilkan dari info jenis kelamin dari user itu sendiri. Lalu di sini ada prodi, yang dimana akan menampilkan info prodi yang akan berlanjut ke info user itu sendiri juga. Lalu ada daerah, lalu ada info daerah, yang dimana akan menampilkan dari nama-nama daerah, nama daerahnya, dan juga kode posnya. Lalu yang di pribadi ini akan menampilkan tabel pribadi, yang dimana data-datanya dia itu ada di dalam pribadi dan akan menampilkan info dari pribadi dari data-datanya dia tersebut, yang dimana ada NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada kartu, yang dimana itu di kartu ini sendiri itu ada hmm, tabel transaksi di dalam kartu ini, lalu akan menginfokan dari info kartu itu sendiri, yang dimana itu ada nama sekolah, cabang sekolah, alamat asuransi, nomor polis, alamat sekolah, cabang asuransi, dan lain-lainnya itu sendiri. Itu untuk APL atau arsitektur perangkat lunak dari database saya. Oke, untuk tambahannya kayaknya itu ada di sini. Yang pertama itu di tabel saya itu untuk tambahannya itu ada menentukan tipe atribut dan juga jenis-jenis atributnya. Di sini saya menggunakan atributnya itu angka 1, dan mempunyai tipenya itu integer, dan mempunyai panjang atau lengthnya itu 3. Jadi untuk diisinya itu bisa lebih dari 2 dengan maksimal itu 3. Lanjut di kode pos ini saya mempunyai tipe tipe dari selanjutnya itu ada
Eh, ya, selanjutnya itu sudah selesai. Sekian dari penjelasan database saya yang menjudulkan kartu tanda siswa atau KTS yang berjumlah atribut 21. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.